Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat CIH, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya Dr. Gigi Gladi Humaydi, spesialis prostodonsia. Sedikit menjelaskan, apa sih spesialis prostodonsi itu? Spesialis prostodonsi itu adalah dokter gigi yang mengerjakan kasus-kasus rehabilitasi dalam mulut. Contohnya dengan kasus-kasus pasien kehilangan gigi, pembuatan gigi tiruan, kemudian implan, veneer. Nah, kemudian selain itu kita juga mengerjakan kasus-kasus temporomandibular disorder. Jadi ada gangguan sendi pada daerah pada otot pembuka dan penutup mulut, itu salah satunya. Dan kemudian satu lagi kita juga mengerjakan kasus-kasus protesa. Nah, protesa itu adalah menyerupai, jadi kayak protesa mata. Jadi kita membuat seperti protesa mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya. Di acara Ask the Expert kali ini kita akan membahas mengenai apa sih masalah yang akan timbul ya apabila gigi tersebut setelah dicabut atau gigi yang sudah hilang tidak segera diganti. Gigi hilang yang tidak segera diganti itu akan mengakibatkan masalah baru buat keadaan gigi dan mulut kita. Yang pertama, masalah estetik ya. Estetika pertama, apabila kita kehilangan gigi untuk daerah sekitar depan anterior, pasti akan mengurangi rasa kepercayaan diri kita. Pertama itu, kenapa? Karena kita terlihat ompong ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita akan bisa menyebabkan karang gigi. Nah, kenapa sih kok bisa menyebabkan karang gigi? Oke, pertama karena dengan kehilangan gigi geraham terutama kehilangan gigi geraham, otomatis saat kita kehilangan gigi geraham kita sebelah kanan, kita akan lebih sering mengunyah dengan sebelah kiri. Oke. Nah, dengan adanya seperti itu, otomatis yang terjadi adalah penumpukan sisa makanan pada daerah yang tidak dipakai. Misalnya gigi kita di sebelah kiri yang hilang, kita makan sebelah kanan, otomatis sebelah kirinya akan terjadi penumpukan makanan dan bisa terjadi karang gigi yang sangat banyak di sana. Ya, selain menyebabkan karang gigi, nah bisa menyebabkan karies gigi. Nah, poin ketiga ini karies gigi. Kenapa sih kok bisa menyebabkan karies gigi? Oke, pada kasus-kasus pencabutan, setelah dilakukan pencabutan, itu biasanya sering dalam jangka waktu tertentu pasti terjadi pergeseran, ya. Pergeseran giginya, kemudian yang atas, gigi atas bisa semakin turun ke bawah mengisi posisi lawannya yang kosong, sehingga karena pergeseran gigi tersebut akhirnya terjadi yang namanya sela-sela gigi. Nah, dari sela-sela gigi tersebut menyebabkan akhirnya sisa-sisa makanan menempel dan menumpuk di area tersebut, sehingga menyebabkan atau terjadinya karies gigi pada daerah tersebut. Nah, kemudian pada poin 4 itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan otot dan sendi temporomandibular joint. Nah, apa sih itu? Otot temporomandibular joint itu adalah bagaimana di situ ada sistem membuka dan menutup mulut. Nah, otot-otot pembuka dan penutup mulut ini nanti akan terjadi gangguan. Kenapa? Karena ketidakharmonisannya gigi-gigi rahang atas dan gigi-gigi rahang bawah. Nah, dengan ketidakharmonisannya gigi rahang atas dan rahang bawah akhirnya bisa menyebabkan terjadinya otot gangguan pada otot tersebut. Nah, ciri-cirinya apa sih biasanya pasien dengan gangguan otot tersebut? Yang pertama, nyeri saat membuka dan menutup mulut. Pertama. Kemudian yang kedua, terjadinya bunyi di sekitar telinga. Klik-klik saat membuka dan menutup mulut. Ini dua ciri seperti itu. Nah, sehingga saran saya kalau sudah terjadi seperti itu, segera ke dokter gigi sehingga bisa dicek bermasalah apa tidaknya nanti sendi atau ototnya itu. Dan yang terakhir, kelima, yaitu terjadinya pada kasus-kasus orang tua. Biasanya karena sudah kehilangan gigi yang banyak, lebih dari satu, biasanya terjadi kempot atau kadang untuk suaranya terjadi perubahan. Nah, itu akhirnya menyebabkan fungsi kunyahnya berkurang, kemudian estetiknya juga terasa lebih tua. Nah, maka dari itu disarankan untuk segera dibuatkan gigi tiruan untuk mengembalikan fungsi kunyah dan estetiknya kembali. Oke sahabat JIH, sekarang sudah tahu ya apa sih akibatnya dari gigi yang sudah dicabut atau gigi yang sudah hilang tidak segera diganti. Nah, maka itu mulai saat ini yang memang sedang mengalami atau pernah mengalami kasus-kasus yang tadi, saya sarankan mungkin bisa mendatangi ke dokter gigi terdekat kalian sehingga bisa dicari penyebabnya dan bisa dilakukan tindakan sesuai dengan kondisinya.
Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Saya Dr. Gigi Gladi Cumaidi, spesialis prostodonsia. Selamat bertemu lagi di Ask the Expert selanjutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.